Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama Demang Praja Channel, channelnya untuk para petani. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang membuat racikan untuk pencegahan masalah hama dari awal sampai panen. Selain untuk pencegahan hama, racikan ini adalah berfungsi ganda. Boleh dikatakan untuk pencegahan hama dan juga sebagai nutrisi tanaman padi kita dari awal sampai panen. Dan kebetulan bahwa racikan ini diaplikasikan sekarang di lahan teman saya atau sahabat saya. Awalnya bahwa sahabat saya ini belum pernah menggunakan racikan ini, walaupun saya sering memberitahukan kepada beliau ini. Dan ini adalah salah satu buktinya, sobat. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, bagaimana kita cara membuat racikan ini dan berapa dosisnya dan kapan diaplikasinya? Untuk itu sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya. Sahabat tani semuanya, ada pepatah mengatakan, sebelum mengobati lebih baik adalah mencegah. Artinya, sebelum kita sakit, kita harus menjaga kesehatan daripada tubuh kita. Nah, sekarang kita apa bedanya pada tanaman kita? Daripada kita selalu mengobati pada tanaman kita dengan obat-obat yang mahal, dan sekarang adalah kita mencari solusinya bagaimana supaya bahwa tidak banyak pengeluaran biaya yang dilakukan untuk aplikasi-aplikasi pengobatan kepada tanaman kita. Di antaranya seperti kita membuat racikan ini, sobatku. Artinya walaupun racikan ini yang terbuat dari bumbu dapur atau dari alam, kita adalah dapat mencegah hama dan penyakit pada tanaman padi kita. Selain daripada itu, fungsi daripada racikan ini adalah ini sebagai nutrisi untuk tanaman padi. Tanaman padi akan sehat dan hama pun akan minggat. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang membuat racikan sebanyak 6 liter. 6 liter ini adalah digunakan untuk 2 kali aplikasi. Bahan-bahannya adalah yang pertama bawang putih setengah kilo atau 500 gram. Yang kedua bawang merah 1 kilogram. Dan yang ketiga kunyit kuning atau kunir kalau menurut orang Jawa sebanyak 1 kilogram. Lalu siapkan air yang sudah direbus, artinya air yang sudah direbus tetapi sudah dingin, sebanyak 6 liter setengah. Bahan-bahan yang dikatakan tadi adalah di blender. Di blender menggunakan dengan air matang yang sudah dapat merebus tetapi sudah dingin. Setelah di blender, baik mau di blender secara masing-masing ataupun setelah di blender masing-masing dicampurkan, itu tidak ada masalah. Artinya ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Sebaiknya untuk ingin pure organik ya kita dipisah-pisah lah ya. Kunyit umpamanya blendernya pisah, bawang merah di blendernya pisah, bawang putih di blendernya pisah. Setelah hasil blenderan, kita dituangkan kepada ember atau kepada tempat apa saja, yang penting tertutup rapat. Bila perlu adalah yang pertama ditutup dengan plastik dulu, lalu keduanya adalah ditutup. Jadi agar hasil daripada blenderan ini tidak terkena sinar matahari. Ini berapa lama harus bisa kita gunakan? Sebetulnya dengan cara mendadak pun bisa saja, sahabatku. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya. Banyak lah ya pengalaman-pengalaman berdasarkan keilmuan, berdasarkan apa ini. Tetapi saya sering mencoba seperti itu. Andai kata dilamakan pun tidak masalah. Lalu bagaimana kalau dilamakan? Apakah bisa berubah fungsi? Karena saya membuatnya sengaja dari air yang hasil rebusan tetapi yang sudah dingin,
ini adalah jauh dari bakteri-bakteri lain. Jadi insya Allah bahwa hasil racikan ini adalah tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri pengurai lainnya. Kita yang diambil adalah ekstraknya. Kecuali kalau kita ingin dilamakan, itu nggak masalah. Yang penting sudah dapat 3 hari, kita teteskan dengan semacam soklin pemutih sebanyak 10 ml. Itu kalau mau dilamakan ya, artinya untuk 1 bulan atau untuk 6 bulan, itu nggak masalah. Itu pengalaman saya seperti itu. Setelah itu sahabatku, dosis untuk aplikasi per tangki adalah minimal 1 gelas air mineral atau minimal 200 cc. Dan diaplikasikan dari mulai awal, artinya setelah pemupukan di usia padi mulai 21 hari setelah tanam, bisa diaplikasikan sampai padi itu keluar malai. Bahkan di saat bunting besar, itu yang sangat penting sekali. Kita tambahkan dosisnya, bisa jadi 2 gelas atau 1,5, itu tidak masalah. Pestisida nabati ini bisa dicampur, artinya bisa dicampur, barangkali sahabatku semuanya penasaran, bisa dicampur dengan insektisida lain, hanya di bawah daripada dosis standar. Contoh dosis biasanya adalah 20 cc, kita menggunakan hanya cukup 10 cc, tetapi dicampurnya nanti di ember yang sudah ada airnya yang akan dimasukkan ke dalam tangki kita. Andai kata dosis itu 10 cc, ya kita setengahnya, hanya 5 cc digunakannya, sesuai dengan tujuan tertentu. Insya Allah dengan cara begini, ini adalah dapat mengurangi biaya untuk budidaya tanaman padi.